بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi baru pada subtema yang keempat. Tepatnya tema 8 Praja Muda Karana, subtema baru atau subtema yang terakhir yaitu subtema 4. Aku suka berkarya, pembelajaran 1 dan 2. Materi pembelajaran 1 kita akan membahas mengenai arah mata angin dan denah, membaca data pada diagram, membuat model rumah-rumahan. Materi pertama kita akan membahas mengenai arah mata angin dan denah. Nah, di situ diterangkan denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah bisa diartikan sebagai gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Biasanya kita sering melihat denah itu ada di kartu undangan pernikahan, atau undangan syukuran, atau undangan hitanan, dan acara-acara lainnya. Denah bertujuan untuk memudahkan orang yang diundang untuk mendatangi acara undangan tersebut. Nah, kita bisa lihat contoh denah adalah seperti ini ya. Di situ kalian bisa lihat ada jalan melati, ada jalan anggrek, jalan dahlia, ada masjid, ada jalan kenanga, ada lapangan bola, taman kenanga, SD Nusantara. Nah, ini adalah arah mata angin. Biasanya dalam denah dicantumkan arah mata angin agar orang yang membaca denah itu tidak kebingungan arah. Nah, kalian bisa lihat di situ ada keterangan, contohnya ya. SD Nusantara berada di Jalan Kenanga, dekat dengan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk, tempat beribadah atau masjid juga ditemui di sekitar SD Nusantara tersebut. Itulah gambaran atau contoh dari denah. Kita bisa membacanya secara sederhana seperti itu ya anak-anak. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Umum digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Pusat mata angin terdapat 8 arah dengan urutan berikut, mengikuti arah jarum jam atau
dari kiri ke kanan. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Nah, coba perhatikan anak-anakku, apa kalian sudah pernah melihat arah mata angin tersebut? Di situ ada 8 arah ya. Nah, ini adalah keterangannya. Singkatan arti ada 8. Pertama U, yaitu huruf paling atas yang menunjukkan ke arah apa U itu? Artinya utara. Selanjutnya TL. Ini adalah artinya timur laut. T itu timur dan TG adalah tenggara. Selanjutnya S adalah selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Itulah anak-anakku, kalian harus bisa menghafal arah atau 8 arah mata angin tersebut agar kalian juga bisa membaca peta, kompas, navigasi ataupun denah. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Terbit itu apa artinya? Terbit itu keluar ya. Keluar, biasanya matahari keluar pada pagi hari. Berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Biasanya arah barat itu biasa kita tuju ketika kita sedang sholat ya. Nah, ketika kita menghadap ke timur, tangan kanan kita itu berada di arah selatan. Sedangkan tangan kiri berada di utara. Seperti itu ya anak-anakku gambarannya. Materi selanjutnya membaca data pada diagram. Kita sudah beberapa kali membahas tentang diagram. Kalian harusnya sudah paham cara membaca diagram tersebut. Ayo berlatih. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, anak-anakku, berikut akan disajikan sebuah diagram yang bisa kalian perhatikan. Di situ ada banyaknya rumah. Di situ ada keterangan-keterangan dari warna-warna yang ada di situ ya. Misalkan warna biru yaitu Jalan Mawar. Warna merah Jalan Anggrek, hijau Jalan Kamboja, dan yang terakhir adalah Jalan Lili. Dari situ kalian harus bisa menerjemahkan gambar atau diagram tersebut ke dalam sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang dibuat Udin. Nah, di manakah nomor 1, di manakah tempat yang paling atau tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, kalian bisa melihat di jalan mana rumah yang paling banyak tersebut, yaitu kalian tinggal melihat diagram yang paling tinggi ya. Diagram yang warnanya apa. Selanjutnya nomor 2, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah, untuk rumah yang paling sedikit ada di jalan apa?
yaitu kalian bisa melihat tinggi diagram yang paling rendah. Nomor 3, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Berarti diagram warna hijau dan biru. Yaitu yang ini nih. Yang ini dan yang ini. Ini adalah 50 dan yang ini 35 ya. Tinggal kalian kurangkan, maka hasilnya adalah perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Selanjutnya nomor 4, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Kalian bisa kurangkan Jalan Lili dan Jalan Kamboja. Jalan Lili yaitu yang diagram yang warna ungu, Kamboja yang warna hijau. Tinggal dikurangkan, yaitu 60 dikurangi 50. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara melihat diagram atau melihat gambar yang di atas. Materi selanjutnya membuat model rumah-rumahan. Nah, anak-anakku, kalian bisa berkreasi membuat model rumah-rumahan. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Nah, ini adalah gambarnya atau kertasnya. Di situ ada caranya seperti apa. Kalian harus mengguntingnya dan melipat ya. Atau jika kalian ingin seperti yang ada di buku, kalian boleh melihat pada buku halaman 190 dan 191 ya. Kalian tinggal mengikuti saja. Yang gambar atau yang halaman 191 itu mirip dengan yang kita bahas ini. Silakan kalian pilih yang kalian anggap mudah saja. Materi pembelajaran 2, mengenal pikiran pokok membaca denah. Mengenal contoh sikap pengamalan sila Pancasila, bermain lompat tali. Materi selanjutnya mengenal pikiran pokok membaca denah. Ayo berlatih. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, di situ kalian bisa melihat gambaran denah yang ada atau yang Udin gunakan dengan teman-temannya. Kita baca, menjadi petugas penerima tamu. Nah, suatu hari Udin dan teman-temannya menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang adalah tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara atau SD di mana Udin bersekolah. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Selanjutnya Udin dan teman-teman berbagi tugas. Jadi teman-teman Udin berbagi tugas. Jadi tugasnya berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan.
Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Bagian utara sekolah itu yang ini ya. Berarti Udin menjelaskan paling sebelah atas daerah sini mungkin ya. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Selatan itu yang mana? Selatan yang arah tiang bendera. Selanjutnya, Siti bertugas menjelaskan bagian timur. Timur berarti daerah sini ya. Beni menjelaskan bagian barat. Barat sebelah mana? Barat berarti daerah sini, daerah tiang bendera ya. Itulah tugas yang diberikan Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Nah, Udin sudah menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Udin dan teman-teman merasa senang mendapatkan pujian. Artinya apa yang sudah dia kerjakan hari itu alhamdulillah berhasil ya. Dari teks bacaan di atas, cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, kita sudah membaca tadi ya paragrafnya. Paragraf pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok pada paragraf kedua yaitu Udin dan teman-teman berbagi tugas. Selanjutnya pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah yaitu Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Dan pikiran pokok pada paragraf ketiga apa? Atau keempat yaitu juri apa? Bahagia ya. Memberikan pujian kepada Udin dan teman-temannya karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menerangkan kepada tamu yang datang dengan baik keadaan atau lingkungan yang ada di sekolah SD Nusantara tersebut. Materi selanjutnya mengenal contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Ayo berlatih, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Sikap atau perilaku yang dilakukan yaitu berdiskusi menentukan program. Maka pengamalan dari sila Pancasilanya yaitu lambangnya kepala banteng. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya itu adalah sila keempat. Selanjutnya bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, ini bekerja sama mengerjakan tugas. Ini adalah dilambangkan oleh pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Selanjutnya memberi kesempatan semua berpendapat. Yang ini lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas itu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, yaitu bintang lambangnya ya, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama.
Terakhir, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Maka ini adalah sesuai dengan sila keberapa? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ya. Ya, sila yang kedua. Itulah beberapa sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan dari sila Pancasila. Materi terakhir yaitu bermain lompat tali. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktekkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini yaitu lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Nah, gambarannya, atau mungkin di antara kalian ada yang sudah atau sering melakukan permainan berikut ini. Nah, ini adalah permainannya, yaitu permainan lompat tali. Ini adalah ketentuannya. Kalian bisa melakukan tahapan-tahapan, yaitu 1, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. 2 pemain berdiri di dekat tali atau di tengah-tengah tali itu ya. 3, ayunkan tali sambil diputar melewati badan pemain, persis seperti yang digambar. 4, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. 5, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. 6, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Nah, jika kaki kita sudah terjerat ataupun kena tali, maka kita gantian dengan teman yang lain untuk memegang tali tersebut dan berganti dengan teman yang lain. Itulah tahapan-tahapan dalam melakukan permainan lompat tali. Insya Allah dari gambar yang kalian lihat sangat mudah untuk dilakukan. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari materi pada pembelajaran pertama dan kedua, subtema yang keempat ya, subtema yang terakhir pada pembelajaran tema 8 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa-apa saja yang telah kita pelajari tadi. Insya Allah jika kalian membaca lagi atau mengulang video ini, insya Allah kalian mengerti ya. Baiklah, sebelum kita menutup dengan doa kafaratul majelis, mari kita absen terlebih dahulu. Silahkan kalian mencatat nama dan kata hadir pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kita absen dari urutan yang pertama, yaitu Ananda Abdullah Ayub, Abdurrahman Afan Al-Azkaraya, Ahmad Dafa Abdinar, Ali Abdurrahman Soleh, Andika Dwi Permana, Arkan Said Ramadan, Bintang Putra Uganda, Dia Mirza, Fahzam Fahri, Fatih Rizki Zahran, Fudail Al-Ayyubi, Giri Nur Al-Farizki, Lutfi Hudan Nur Wahid, Muhammad Nizam Muazzam, Muhammad Rafi'i Nur Cahyadi, Muhammad Raihan Ramadan Nur,
Muhammad Rizal Akbar, Muhammad Taufik Ar-Rahman, Muhammad Zaki Abimanyu Padurrahman, Roid Muflih Mufid, Salman Al-Farizi, Satrio Arik Ulan, Satrio Arik Ulwan ya, Vino G Saputra, dan terakhir Wildan Zakiansyah. Nah, itulah nama-nama kelas 3A ya. Jika kalian menyimak video ini sampai akhir, silahkan kalian mengisi kolom komentar dengan nama dan kata-kata hadir. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.